Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wassabihi wa man walah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Ramadan di tahun 2020 ini. Meskipun wabah melanda negara kita, meskipun pandemik terjadi pada diri kita, tidak ada masalah. Yang jelasnya kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Tidak ada tempat kita bersyukur dan memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di pembahasan yang lalu kita membahas tentang sebab-sebab yang bisa membatalkan puasa. Khamsatul asya tumbitus saum. Yang pertama adalah berbohong. Al-kadhib. Berbohong ini bisa membatalkan puasa ketika kebohongan ini telah banyak kita lakukan. Sedikit-sedikit berbohong, segala ucapannya berbohong. Makanya kebohongan ini mampu membatalkan puasa kita. Yang kedua adalah menceritakan aib saudara kita atau menggunjing saudara kita. Bagaimana kita menceritakan saudara kita sendiri, kita tidak tahu bahwa kekurangan kita lebih banyak daripada kekurangannya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah an-namimah, mengadu domba. Di sana kita cerita lain, di sini kita cerita lain. Ini masalah mulut, bohong, adu domba, dan menggunjing saudara sendiri. Makanya perbaiki perkataan kita. Salamatul insan fi hifzil lisan. Karena keselamatan manusia tergantung kepada lidahnya. Yang keempat, inilah yang keempat yang akan kita bahas hari ini. Yang keempat adalah marah. Marah juga bisa membuat puasa kita batal. Dimana di saat marah itu membuat kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Contoh, ada orang marah, marahnya marah sekali. Sampai marahnya dia ini berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang membuat perkataannya ini tidak karuan lagi, yang membuat dirinya ini melanggar daripada etika. Ini, makanya kalau marah-marah, kontrol emosi. Makanya ada beberapa hal di mana pemimpin itu tidak bisa diambil keputusannya. Yang pertama adalah marah. Di saat dia marah, pemimpin tidak boleh mengambil keputusan di saat dia marah. Maka jangan mengambil keputusan di saat marah. Apalagi pemimpin di saat lapar, jangan ambil keputusan. Makanya kenapa lapar tidak boleh mengambil keputusan? Karena lapar itu biasanya orang lain pikirannya. Maka di bulan Ramadan ini banyak orang lapar. Pada saat orang lapar itu sembarang pikir. Bukan cuma dirinya pikir lagi, tapi sembarang memang pikir. Makanya banyak kejadian, wajar saja ketika keadaan ini membuat kita semakin kebingungan, membuat kita semakin terancam. Bukan karena terancam penyakit lagi, tapi karena terancam isi perut kita ini tak ada lagi. Bahkan terkadang kita makan sahur tapi tidak tahu mau kemana kita berbuka. Atau bagaimana saudara kita yang ada di sana, makan sahurnya pun tidak, apalagi berbuka puasanya. Entah kemana dia akan mencari berbuka puasa. Maka syukurlah kita yang masih punya apa-apa. Syukurlah kita yang masih memiliki makanan di rumah. Jangan kita tidak mau bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, siapa yang mensyukuri nikmatku maka aku akan tambahkan, dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku maka azabku sangatlah pedih. Maka syukur nikmat Allah ini. Jangan sekali-kali kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Apalagi sekarang ini masih banyak saudara-saudara kita yang mampu, yang masih memperhatikan kita kiri kanan, yang masih membawakan kita bantuan. Alhamdulillah, syukuri semuanya itu. Yang penting jangan kita pernah melakukan hal yang buruk diakibatkan karena lapar, diakibatkan karena perut kosong. Ini yang membuat kita terkadang lepas kontrol, terkadang tidak bisa lagi apa-apa. Makanya di saat pemimpin itu marah, tidak boleh kita untuk mengambil keputusan di saat-saat seperti demikian. Maka marah ini juga berbahaya bagi orang yang berpuasa. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh pemuda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala
li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," qala la tagadab. Pemuda yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, berikan aku wasiat, berilah aku wasiat." Apa kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tagadab, janganlah kamu marah. Marah belum tentu menyelesaikan situasi yang sangat mengancam kita saat ini. Marah belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita. Marah belum tentu bisa membuat semua ini kembali seperti semula. Belum. Tapi marah hanya bisa membuat keadaan semakin kacau. Maka tahan amarah. Maka Rasulullah mengatakan kembali, la tagadab, faraddada miraran. Rasulullah mengulanginya, la tagadab, janganlah kamu marah. Maka di bulan Ramadan ini jangan kita murung-muruang, jangan kita tukang marah. Suami baru pulang terlambat datang dari tempat kerja, makanya kita selalu sembarang berpikir, dikata-katai suami tak sampai bagaimana perkataan ini membuat dia tidak betah lagi di rumah. Jangan. Apalagi suami itu adalah pengganti orang tua kita. Begitu pula istri tak, jangan marah-marah istri tak. Kenapa? Karena istri tak itu pembawa rezeki. Jangan sampai kita kata-kata istri tak ini istri pembawa sial. Tidak ada. Makanya istri di rumah ketika suaminya kerja berdoa banyak-banyak, angkat tangan tak, yakin dan percaya, "Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan." Berdoa, yakin dan percaya, insya Allah Allah akan berikan. Jika rezekiku di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika sulit mudahkan, jika di penggadaian lunaskan. Maka berdoalah kepada Allah, insya Allah Allah akan mengijabah doa kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada hambanya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku, maka aku akan ijabah doamu. Maka di bulan Ramadan ini pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jaga marah, jaga diri kita, mulut ini dijaga, mata dijaga, pendengaran dijaga, hilangkan juga dulu signal-signal yang berbicara tentang gosip-gosip. Jangan, kalau bisa selamanya jangan mendengarkan lagi gosip-gosip yang tidak jelas keberadaannya, yang tidak jelas sumbernya. Dan jangan pernah menjadikan diri ini tukang marah. Karena marah itu bahaya sekali. Bisa jadi kita lepas kontrol, bahasa-bahasa yang keluar, bahkan bahasa-bahasa binatang, semua di kebun binatang disebutkan semua. Maka jaga diri kita. Jangan asal bicara, karena keselamatan manusia tergantung pula padanya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.